seperti ini ya, itu sebagai sigma ya, K pangkat 2 dari K sama dengan 1 sampai dengan 5 ya. Jadi di sini ada notasi sigma ya. K itu tadi ya, semacam eh, bentuk ya, bentuk yang digunakan untuk misalkan atau memodelkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita eh, pelajari lebih detail gitu ya, di sini kan ada bagian-bagian ya dari notasi sigma ya, di mana lambang sigma ini berarti penjumlahan ya. Lalu di sini ada K pangkat 2 ya, di mana di sini adalah sebetulnya fungsinya atau eh, modelnya seperti itu. Lalu ada angka huruf K ya, di mana di sini huruf K di sini adalah indeks penjumlahan. Lalu ada K sama dengan M atau K sama dengan suatu bilangan bulat gitu ya. Nah, M ini adalah batas bawah atau nilai awal dari K. Lalu ada huruf N, di mana huruf N ini adalah batas akhir atau nilai akhir K. Jadi kalau misalkan sigma K sama dengan 1 sampai 5, artinya di sini kita mulai dari suku yang pertama gitu ya. Lalu ditambah suku yang kedua, tambah suku yang ketiga, keempat sampai ke 5. Di mana K-nya itu dari 1 pangkat 2 ya ditambahkan 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, tambah 4 pangkat 2, tambah 5 pangkat 2 ya. Nah, itu notasi sigma ya. Notasi sigma yang digunakan untuk menggambarkan penjumlahan yang seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya terkait dengan penggunaan notasi sigma. Misalkan di sini ada sigma K pangkat 3 ya. K-nya sama dengan 4, lalu sampai 8. Artinya di sini 4 ini adalah angka pertama atau angka awalan ya. Jadi angka awalannya itu adalah 4 ya. Lalu kita pangkatkan 3 karena di sini fungsinya K pangkat 3 gitu ya. Lalu ditambahkan 5 ya, karena ini makin naik apa namanya, K sama dengan 4 itu artinya nanti bilangan bulat ya. 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Di sini sama ya, tadi 4 pangkat 3 lalu ditambahkan 5 pangkat 3 seterusnya sampai 8 pangkat 3. Kalau fungsinya diganti misalkan K pangkat 3 lalu diganti 2K gitu ya, maka eh, kita menggunakan cara yang sama ya. Sini K-nya mulai dari 1 sampai 5 berarti 2 kali 1 lalu 2 kali 2 bertambah ya, ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sampai seterusnya. Lalu ada eh, soal yang lain di sini K-nya mulainya dari 0 ya. K-nya mulai dari 0 maka di sini sampai 5 ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sama di sini 2K tambah 1 artinya 2 kali 0 tambah 1 ditambahkan 2 kali 1 tambah 1 ditambahkan gitu ya. 2 kali 2 ditambah 1 ditambahkan sampai suku kelima. Kalau yang lebih kompleks seperti ini ya, jadi makin ke bawah ini makin kompleks. Ini bisa kalian pelajari, tapi konsepnya adalah sama ya. Yang di sebelah sini, di sebelah indeks, di sebelah notasi sigma itu adalah fungsinya. Lalu K ini adalah indeks penjumlahan eh, yang bisa kita gunakan angka manapun ya, bisa bisa X, bisa T, bisa bisa apapun ya. Lalu eh, K sama dengan angka, nah 0 ini angka awalannya, suku suku yang pertama itu ya. Lalu dia akan bertambah sampai ke 5 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau negatif juga sama ya. Dimulai dari -3, -2, -1, 0 dan seterusnya gitu ya. Untuk contoh yang paling bawah juga sama ya. Di sini
Walaupun fungsinya dia melibatkan fungsi sinus ya, ada fungsi sinus di sini, tapi intinya sama ya. Di sini kita lihat K-nya itu berapa ya. Dan mulainya dari suku pertama sampai ke berapa ya. Sini ada K sin K pi per 5, artinya di sini 1 kali 1 pi itu ya, per 5, itu adalah suku pertama, lalu ditambahkan K-nya sama dengan 2 2 sin 2 pi per 5 gitu ya, ditambahkan yang ketiga gitu. Jadi intinya konsepnya memang untuk memudahkan ya penjumlahan yang seperti ini. Lalu terkait dengan sifat notasi sigma, ya tadi huruf yang batas bawah M gitu ya. Lalu ada batas atasnya N, itu merupakan batas atas tadi ya. Tadi saya sudah sampaikan. Tapi huruf K itu tidak mesti K ya. Jadi bisa huruf apa aja gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi bisa kita ganti I gitu ya. Lalu bisa kita ganti J, bisa kita ganti N. Intinya sama ya, intinya sama. Jadi yang huruf apapun bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan kalian membaca suatu buku atau suatu artikel, mudah-mudahan nggak bingung ya untuk eh, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan notasi sigma ini seperti itu. Nah, tapi kalau batas bawah dan batas atasnya tadi itu sama, maka penjumlahan ya itu bisa lebih simpel ya. Misalkan di sini ada sigma K pangkat 3, K-nya sama dengan 2 sampai 2. Nah, artinya di sini kita fokusnya hanya satu ya. Jadi 2 pangkat 3 saja. Gitu. Jadi kita kan tidak perlu menjumlahkan suku pertama, suku kedua ya. Karena di sini memang tidak ada suku yang lainnya, kecuali suku yang pertama. Gitu. Contoh lainnya di sebelah kanannya, di sini ada sigma 1 per I tambah 2 dari mulai I-nya mulai dari 1 sampai 1. Ya. Nah, ini tinggal kita substitusi saja. I-nya sama dengan 1, lalu kita tidak perlu menjumlahkan dengan suku kedua ya. Dan seterusnya. Karena memang di sini hanya satu suku. Lalu ada contoh lain. Di sini ada beberapa kasus yang berbeda dengan sebelumnya. Notasi sigmanya ini fungsinya tidak ada eh, indeks penjumlahannya tadi ya, angka I atau angka J atau angka K di situ nggak ada. Tapi angka yang lain atau huruf yang lain itu ya. Di sini misalkan ada sigma 2 ya, dari I sama dengan 1 sampai 5. Nah, untuk kasus yang ini ya, ini artinya sebetulnya kita mengulangi dua ini sampai 5 kali gitu ya. Jadi ditambahkan gitu ya. Jadi eh, mungkin saya perlu nulis gitu ya. Jadi kalau misalkan di fungsinya ini tidak ada eh, indeks penjumlahannya ya, angka yang sama dengan indeks yang di sini ya, indeks penjumlahan ini, maka itu sama saja dengan menjumlahkan angka itu sendiri, tapi sampai suku pertama dari suku pertama sampai suku kelima gitu ya. Sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima ya. Jadi diulang sampai 5 kali. Nah, untuk kasus yang kedua ini juga sama ya, relatif sama. Sigma X pangkat 3. Di sini ada fungsinya ada X pangkat 3 yang dia berbeda dengan indeks penjumlahannya. Di sini indeks penjumlahannya menggunakan J. J sama dengan 0, artinya dia mulai dari 0, 1, 2 ya, ada 3. Lalu karena dia tidak mengandung indeks penjumlahan di fungsinya ini ya, maka itu sama saja dengan menjumlahkan X pangkat 3 sampai 3 kali ya. Jadi eh, mirip dengan yang sebelahnya ya. Itu kalau misalkan tidak melibatkan indeks penjumlahan. Ini saya hapus ya. Nah, lalu ada sifat notasi sigma yang lain gitu ya. Di sini eh, kita bisa merubah batas sigmanya ya. Nah, misalkan di sini
ada sigma 2i dari mulai i sama dengan 1 sampai 5. Itu kan artinya 2 kali 1 gitu kan. Ditambah 2 kali 2 sampai 10 ya. Nah ini bisa kita rubah ya batas notasi sigmanya. Nah di sini kita bisa rubah notasi sigma yang awalnya itu 1 sampai 5. Di sini bisa kita ganti jadi 0 sampai 4 ya. Tapi formulanya berbeda ya. Kita lihat yang awalnya itu 2i itu dirubah menjadi 2j tambah 2. Tapi intinya hasilnya sama ya. Atau kita bisa rubah juga seperti ini ya. Sigma 2k minus 4, tapi k-nya mulai dari 3, batas akhirnya 7. Dan ini akan menghasilkan penjumlahan yang sama gitu ya. Jadi kita bisa rubah batas sigmanya gitu. Lalu yang berikutnya ada sifat penjumlahan ya. Nah ini contohnya eh, kadang fungsi itu dituliskan dalam bentuk subscript ya. A subscript K gitu ya. A1 gitu ya. A subscript 1 tambah A subscript 2 dan seterusnya. Nah ini bisa ditulis juga bermacam-macam ya. Misalkan di sini sigma A subscript K itu bisa kita ganti A subscript J gitu ya. Atau dirubah A subscript K tambah 2. Tapi batas bawah dan batas atasnya dirubah juga gitu. Sehingga dia sama gitu ya. Contoh lainnya di bawahnya ya, A subscript K dari K sama dengan 1 sampai N ini bisa kita rubah menjadi A subscript K tambah 2, tapi batas bawahnya dirubah ya. Yang tadinya 1 ini jadi -1, lalu batas atasnya tadinya N menjadi N-2. Nah ini apa ya, notasi sigma bisa kita rubah-rubah seperti ini ya. Maksudnya ini kadang kadang digunakan untuk apa ya, penyelesaian ya, yang melibatkan manipulasi aljabar gitu. Nah, lalu ada teorema yang berkaitan dengan notasi sigma ya di sini. Kalau misalkan ada bentuk notasi sigma seperti ini ya, di mana eh, fungsinya ini ya ada suatu bilangan konstanta ya. Nah, kalau bilangan konstantanya ini tidak bergantung sama K, nilai indeks penjumlahannya, maka bisa kita keluarkan ya, keluarkan dari notasi sigmanya. Itu yang pertama, untuk teorema yang pertama. Lalu yang kedua, kalau fungsinya itu A subscript K ditambah B subscript K, dan dia merupakan penjumlahan ataupun pengurangan ya, jadi bisa kita pisahkan juga ya. Jadi kita pisahkan sigma A subscript K ditambah sigma B subscript K. Ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Nah, lalu ada bentuk-bentuk notasi sigma yang lain yang bisa dituliskan dalam bentuk yang mungkin lebih sederhana gitu ya, atau lebih mudah gitu ya. Nah, misalkan di sini ada bentuk sigma K dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, ini bisa kita tuliskan atau atau sama saja ya, equal ya, dengan rumus N kali N tambah 1/2. Jadi ini notasi sigma ini sama ya, equal dengan rumus sebelahnya. Lalu ada K pangkat 2 ya. Ini juga sama dan ini bisa dituliskan menjadi N kali N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1/6. Lalu ada K pangkat 3 ya. K pangkat 3 ini serupa atau equal dengan N kali N tambah 1/2 lalu dipangkatkan 2. Nah ini kadang yang bentuk K
K pangkat 2 dan K pangkat 3 ini biasanya sering digunakan. Jadi biasanya untuk mempermudah itu kalian perlu menghafalkan bentuk lain ya. Bentuk lain dari sigma K pangkat 2, sigma K pangkat 3. Biasanya ini dalam apa namanya, dalam permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan Riemann integral ya, kalkulus integral, kadang perlu eh, dihafalkan bentuk lainnya gitu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nah, kita diminta untuk menghitung sigma K dikalikan K tambah satu dari mulai 1 sampai 30. Nah, ini kan kalau kita hitung manual lumayan ya. Jadi kita harus apa namanya? Harus membutuhkan effort yang lumayan ya. Jadi kalau kita hitung manual kan 1 sampai 30, berarti kan kita harus menghitung 1 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 gitu kan, itu kan lumayan ya, lumayan lama itu. Nah, dengan teorema yang notasi sigma ini ya, dengan bentuk lain ini yang tadi saya sudah sampaikan, ini kita bisa mempermudah gitu ya. Nah, di mana di sini eh, K dikalikan K tambah satu gitu ya, itu bisa dituliskan menjadi K pangkat 2 tambah K ya. Lalu eh, K pangkat 2 ya, ini karena dia penjumlahan ya tadi, bisa kita pecahkan ya menjadi sigma K pangkat 2 ditambah sigma K. Nah, sigma K pangkat 2 ini kan tadi formulanya yang sudah saya sampaikan di atas ya. Eh, N kali N tambah satu tambah 2N tambah satu per 6. Ya, di sini kita tinggal gunakan rumus tadi ya, formula yang equal, yang sama, untuk mendapatkan sigma K pangkat 2. Nah, untuk sigma K ya, dari 1 sampai 30 juga kita bisa gunakan formula yang pertama ya. N dikalikan N tambah satu dibagi 2. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual gitu ya. Dan kita bisa bisa mendapatkan apa namanya, hasilnya dengan cepat seperti itu. Nah, formula yang apa namanya, yang tadi ya, yang tadi saya sampaikan ya, formula eh, yang serupa atau yang equal, n kalikan n tambah satu per 2 atau eh, formula yang equal yang lain, itu kita namakan sebagai bentuk tertutup ya. Tapi kalau yang sigma yang pertama ya, yang sebelumnya itu adalah bentuk terbuka ya. Dan itu sebetulnya sama saja ya sebetulnya. Hanya beda tipe saja gitu. Nah, misalkan di sini kita diminta untuk mengekspresikan sigma 3 tambah K pangkat 2 ya, dari K sama dengan 1 sampai N dalam bentuk tertutup ya. Kalau bentuknya tertutup ya tadi eh, kita gunakan formula yang apa namanya, yang equal tadi ya. Nah, tapi kan di sini ya kita perlu mencari dulu nih kira-kira eh, bisa nggak gitu ya dibuatkan atau dinyatakan dalam bentuk tertutup ya. Nah, ini kita perlu eh, sedikit ini ya apa namanya, eh, effort ya untuk mencari ya, apa kira-kira bentuk tertutupnya seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan dijabarkan ya, K tambah K, 3 tambah K ya, pangkat 2. Ini kan artinya 4 dipangkatkan 2, lalu ditambah 5 pangkat 2, ditambah 6 pangkat 2 sampai N ya. Sampai N pangkat 2. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita tuliskan juga eh, bentuk yang di atas ini sama dengan bentuk yang di bawahnya. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah seterusnya ya, dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, bentuk yang ini gitu ya, ini adalah notasi sigma yang menggambarkan
fungsi K pangkat 2 dari mulai K sama dengan 1 sampai 3 tambah N. Ya, karena batas awal akhirnya 3 tambah N. Ya. Jadi ini untuk pola kan? Ya, untuk pola. Seperti itu. Lalu untuk yang sebelah kanannya kan ini cukup mudah ya. Kita tinggal hitung, yaitu dia -14. Nah, dari sini kan kita bisa gunakan formula yang di awal tadi ya. Formula yang di awal, kalau misalkan dia terkait dengan K pangkat 2 gitu ya. K pangkat 2 ya berarti kan ini ya. Pangkat 2 ini bisa kita tuliskan menjadi N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1/6 gitu ya. Tapi batas bawahnya itu 1 benar ya, tapi batas atasnya beda ya. Sehingga ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Dan dia harus kita ganti nih ya. Kita ganti N-nya itu jadi 3 tambah N gitu kan. Ditambah 3 tambah N tambah apa namanya 1. Lalu 2N tambah 1 ditambah 3 tambah N gitu ya. Jadi 3 ditambah 3 ya. Tambah 3. Jadi eh, menjadi bentuk ini ya. Nah, lalu tinggal kita kurangi 14 dan kita coba selesaikan ya, tinggal dikalikan gitu seperti itu. Dan kita bisa mendapatkan bentuk tertutupnya. Memang ini agak apa namanya ya membutuhkan usaha ya untuk mencari pola yang bisa eh, kita ketahui gitu. Kita bisa analisa apakah dia membentuk suatu pola atau tidak gitu ya. Memang belum tentu semuanya bisa juga gitu ya, tapi eh, kita bisa coba ya untuk menghubungkan eh, suatu notasi sigma yang dia itu mungkin bisa diarahkan ke sifat-sifat notasi sigma dan juga teorema notasi sigma. Ini butuh effort ya, butuh latihan untuk ini. Oke, sekarang masuk ke notasi sigma dan luasan area ya. Eh, Sebelumnya saya sempat membahas sedikit ya terkait dengan apa namanya kalkulus integral ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari luasan di bawah kurva itu ya, yang ditandai oleh huruf R di sini dan warna biru tua ini ya, eh, biru biru muda deh ya, biru muda ya. Nah ini kan kita bisa mencari luas di bawah kurva ini dengan menggunakan persegi panjang yang banyak ya, gitu ya. Ya ini bisa bisa kita gunakan persegi panjangnya, misalkan 6 buah persegi panjang gitu ya. Nah, nah untuk apa namanya, untuk menghitung ya atau apa namanya, untuk bisa kita mencari ya formula itu ya yang berhubungan dengan pencarian luasan area ini kita perlu eh, membayangkan tuh ya, di mana di sini luasan area ini dibatasi oleh A dan B ya. Lalu kalau misalkan kita buat satu persegi panjang di sini gitu ya, maka itu adalah eh, suatu nilai ya di antara sumbu X yang nilainya di antara A dan B. Ya misalkan kita tuliskan X1. Lalu kalau kita buat persegi panjang yang berikutnya juga sama ya X2. Dan ini kan membentuk suatu pola ya. X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai dengan X subscript N-1 gitu ya. Jadi kalau misalkan N ini apa? N ini eh, berapa banyak persegi panjang yang kita ingin gunakan gitu ya. Misalkan kita bagi 6 ya berarti kan 6 kurangi 1. Jadi X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Kalau kita bagi 6 ya. Tapi kalau kita bagi 10 berarti batas ujungnya ini X subscript 9 ya. Gitu ya. Jadi dia membentuk suatu pola ya gitu.
Nah, kalau misalkan tiap-tiap persegi panjang atau kita katakan juga dia sebagai subinterval ya, maka dia akan memiliki lebar B dikurangi A dibagi N ya. Batas ujung kanan ya B dikurangi A lalu dibagi N dan itu adalah kita bisa nyatakan sebagai delta X. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari ya persegi panjang ini luasnya berapa gitu ya, maka kita bisa mendapatkan luasan persegi panjang masing-masing gitu ya dengan satu formula gitu ya, yaitu delta X dikalikan dengan Fx, di mana Fx ini adalah sama dengan ketinggian. Jadi kalau kita ingin mencari persegi panjang yang pertama, maka formulanya adalah Fx1 ya. Di sini kita kasih bintang ya, yang artinya ya posisinya di mana saja gitu ya. X1-nya di bintangnya di mana saja. Maksudnya bintang ini di mana saja gitu. Hanya untuk menandakan gitu. Fx1 dikalikan delta X. Lalu yang kedua sama Fx2 bintang dikalikan dengan delta X. Di mana delta X tadi ya adalah lebar ya, lebar dari tiap-tiap segi panjang ini. Dan seterusnya ya sampai N ya, sampai yang kita tentukan sendiri gitu ya. Berapa banyak segi panjang yang kita gunakan. Nah, akhirnya kalau misalkan kita apa namanya menjumlahkan semua tadi ya, fx1 dikalikan delta x ditambah fx2 dikalikan delta x, seterusnya sampai dia n gitu ya, sampai yang terakhir gitu ya. Maka itu sama saja dengan kita menggunakan notasi sigma di mana fungsinya adalah fxk bintang dikalikan delta x. Di mana indeks penjumlahannya itu mulai dari 1 sampai dengan N. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan apa namanya kita gunakan limit ya, karena kan kita seperti yang mungkin kalian masih ingat ya, kita kan pengennya kalau misalkan lebih presisi kan N-nya itu atau jumlah persegi panjang yang kita gunakan untuk mengaproksimasi si luas di bawah kurva itu harus banyak, makin banyak kan. Makin banyak ya dia makin presisi. Nah, oleh karena itu kita gunakan konsep limit ya di mana sigma ini ya, sigma tadi fx k bintang dengan delta x sebagaimana n menuju positif tangga, artinya dia semakin kita ingin tahu ya sampai dia n-nya itu banyak sekali sampai tangga. Nah, ini sama saja nanti ya dengan luas di bawah kurva ya. Ini definisi luas di bawah kurva ya. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi yang kontinu di antara interval tertutup A, B, dan juga fungsinya itu fx-nya akan menghasilkan nilai yang selalu positif pada interval itu, maka kita bisa mendefinisikan luas di bawah kurva sama dengan ini ya. Nah, lalu di sini kan tadi saya menggunakan fx k bintang ya. Fx k bintang itu artinya kita milih di mana saja gitu ya. Nah, tapi sebetulnya eh, ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan kita milihnya batasnya di titik ujung kanan atau di titik ujung kiri atau di tengah itu berbeda itunya ya apa namanya formula untuk ininya ya x k bintangnya. Jadi kalau misalkan eh, di sini ada kurva gitu ya. Lalu di sini ada persegi panjang yang kita gunakan untuk mengaproksimasi. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita pilih titik ujungnya ya, ujung kanan atau ujung kiri gitu ya. Kalau ujung kanan ya kita bisa gunakan
X subscript K itu sama dengan A ditambah K dikalikan delta X gitu ya. Jadi ini koordinat sebetulnya ya, koordinat dari persegi panjang tadi ya, ujungnya gitu ya, ujung ujung persegi panjangnya gitu ya, koordinat sebetulnya. Lalu kalau misalkan eh, kita menggunakan yang sebelah kiri itu ya, maka X subscript K-nya beda ya ininya. A ditambah K minus 1 dikalikan delta X. Posisi ya ini koordinat ya. Jadi maksudnya X1, X2, X3. Nah ini formulanya berbeda kalau misalkan kita mengambil pendekatan batas ujung yang berbeda gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ambil titik tengah di sini, X1-nya di tengah gitu ya. Nah ini formulanya berbeda ya. Jadi X K itu sama dengan A ditambah K minus setengah dikalikan delta X. Jadi ini adalah formula yang digunakan untuk apa namanya mendapatkan koordinat dari batas-batas persegi panjang yang kita gunakan ya dalam aproksimasi. Nah, memang ini cukup kompleks ya dibandingkan dengan kalkulus integral yang akan kalian pelajari ya. Tapi intinya seperti itu ya. Nah, lalu ada teorema lain ya terkait dengan notasi sigma dan luasan area gitu ya. Di sini ada 4 teorema ya. Kalau misalkan eh, ada limit ya, limit ya, 1 per n sigma 1 ya, sebagaimana n menuju positif hingga dia akan bernilai 1 ya, karena eh, 1 ke n itu kan dia 1 ya, 1 sampai banyak gitu ya, lalu dia dibagi n ya kan, jadi akhirnya akan eh, cancel out ya, akan terbagi itu, akan saling menghilangkan gitu ya, sehingga kita akan dapatkan 1. Lalu yang kedua, kalau misalkan ada limit 1 per n pangkat 2 ya, sigma k 1 sampai n ya, ini sama saja dengan setengah. Kalau misalkan 1 per n pangkat 3 sigma k pangkat 2 ya, ini sama saja dengan 1/3 gitu ya. Lalu sampai 1 per n pangkat 4 k pangkat 3 ya. Nilainya 1/4. Nah ini eh, teorema ya terkait dengan notasi sigma dan luasan area, dan ini bisa kita gunakan untuk mencari luasan area dengan menggunakan cara notasi sigma ya. Atau kita menggunakan banyak persegi panjang gitu ya. Tapi kita gunakan notasi sigma ya. Definisi tadi ya, definisi luasan area, di mana luasan area bisa kita dapatkan dengan limit ya, limit notasi sigma ya, sebagaimana n menuju positif tangga ya. Oh ini sebetulnya caranya rumit ya. Ini hanya sekedar ini aja ya. Apa namanya? Ya ternyata ada ini loh cara yang awalnya itu rumit sekali gitu ya. Tapi akhirnya nanti dengan menggunakan kalkulus integral ya akan jauh lebih mudah gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada fungsi 9 minus x pangkat 2 ya. Kita diminta mencari luas di bawah parabola itu. Dan kita diminta untuk mencarinya dari interval 0 sampai 3 ya. Nah, ini kalau misalkan kita gunakan apa cara notasi sigma ya memang agak ribet ya. Jadi pertama kita harus eh, cari lebarnya dulu ya, lebar persegi panjangnya, yaitu dengan menggunakan rumus delta x sama dengan b minus a dibagi n. Karena batas ujungnya 3 dikurangi batas awalnya 0 lalu dibagi n. N ini ya jumlah persegi panjang yang kita inginkan ya. Tapi kan karena kita menggunakan nanti ingin menggunakan limit ya kita harus apa namanya? Kita tidak tidak menetapkan berapa n yang kita butuhkan gitu. Jadi kita menggunakan tetap menggunakan menuliskan n karena kita ingin mendapatkan formula ya, formula yang akan digunakan untuk eh, mencari luasan di bawah kurva. Nah, lalu setelah itu berikutnya kita mencari formula untuk koordinat ya, batas-batas apa namanya?
persegi panjang tadi ya, koordinat dari persegi panjang yang pertama, koordinat dari persegi panjang yang kedua, dan seterusnya. Dan ini karena soalnya diminta untuk eh, mencarinya di koordinatnya itu eh, adanya di titik tengah. Nah, maka kita perlu menggunakan rumus yang ini ya. A ditambah K minus setengah dikalikan delta X. Ini kita dapatkan formula ya untuk menetapkan koordinatnya. Sebentar ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Eh, saya mau ngecas laptopnya dulu ya. Oke, baik. Lanjutkan. Nah, setelah itu karena kita sudah mendapatkan ya formula dari koordinatnya gitu ya, x k bintang ini koordinat dari segi panjangnya itu yang kita gunakan gitu ya. Mungkin saya perlu mencari eh, gambar ya. 9 minus x pangkat 2 ini parabola ya. Parabola mungkin kayak mungkin seperti ini ya. So x sumbu y gitu ya. Kita ingin mencari luasan seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini adalah delta x ya lebarnya gitu. Di mana dia formulanya adalah 3 per n ya karena dia dibatasi dari 0 sampai 3 ya. Lalu eh, kita harus mencari titik koordinatnya di sini ya. Ini yang kita namakan eh, XK bintang ya. XK bintang. Sini mungkin eh, delta X ya. Di XK bintang ini koordinat ya dari persegi panjang yang kita gunakan. Dan ini rumusnya adalah K minus setengah dikalikan 3 per N ya. Lalu karena kita ingin mencari luas area, maka luas persegi panjang yang pertama ya itu sama saja dengan fx k bintang pertama dikalikan dengan delta x yang pertama. Tapi kan kalau kita kan ingin gunakan yang banyak ya, jadi kita gunakan yang rumus umum. Rumus umumnya adalah ini ya, fx k bintang dikalikan dengan delta x. Di mana fungsinya itu adalah 9 minus x k bintang dipangkatkan 2 lalu di dalam kurung ya, dikalikan delta x. Nah, ini kalau kita jabarkan gitu ya, kita inputkan angka-angkanya. 9 dikurangi K minus setengah pangkat 2 dikalikan 3 per N pangkat 2 dikalikan 3 per N. Lalu ini kita jabarkan sehingga kita dapatkan K pangkat 2 minus K tambah seperempat. Yang ini juga ya di apa namanya dikuadratkan gitu. Nah, ini kalau misalkan apa namanya dikalikan semua ya, ini akan kita dapatkan 27 per N dan seterusnya. Ya, ini memang kompleks ya untuk mendapatkan formula ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan formula ya, fx k bintang dikalikan delta x, maka kita tinggal menetapkan teorema tadi ya, definisi luasan area di mana limit sigma fx k bintang dikalikan delta x sebagaimana n menuju atau mendekati positif hingga, maka kita cari limitnya dari sini ya. Limit 27 per n kurangi 27 per n dan seterusnya gitu ya. Dan ini karena mengandung 27 semua ya kita bisa keluarkan ya. Sehingga di sini kita dapatkan 1 per n ya sigma 1 ya K sama dengan 1 sampai n kurangi 1 per n pangkat 3 sigma K pangkat 2 K sama dengan 1 sampai n ya dan seterusnya. Ini kita gunakan sifat-sifat dari notasi sigma ya untuk mencari limitnya.
Dan tadi menggunakan teorema juga yang ada di sini ya. Dan ini kita dapatkan hasilnya 18. Jadi kalian bayangkan sebelum ada kalkulus integral, ya, eh, kita bisa saja mencari luas area di bawah kurva, ya luas di bawah kurva, suatu fungsi ya, dengan menggunakan notasi sigma. Tapi ya sebagaimana yang saya sampaikan di sini, caranya cukup kompleks ya, walaupun secara eh, metode ya, dia bertahap sebetulnya, ya, sangat sangat bertahap ya. Kita cari luasan apa, kita cari lebarnya dulu, kita cari itu formula dari koordinat dari persegi panjangnya, lalu kita apa guna kita kalikan ya untuk mendapatkan luas persegi panjang. Tapi kita perlu juga mencari nilai limitnya, nilai limitnya, sehingga cukup sulit ya sebetulnya ya untuk mencari tahu pesan area itu. Tapi kita bisa nanti menggunakan kalkulus integral ya. Mungkin kalian sudah gunakan sebelumnya ya untuk apa namanya mencari luas di bawah kurva. Nah, berikutnya ada net sign area ya. Di sini ada suatu kondisi ya di mana fungsinya kontinu ya, tapi dia memiliki nilai positif dan negatif. Ya. Ilustrasinya ada di gambar sebelah kiri ini ya. Di sini ada kurva ya. Dia bernilai positif di daerah sini dan di daerah sini ya bernilai positif. Tapi di sini ada nilai negatifnya. Nah, maka nilai limit dari sigma fxk bintang delta x sebagaimana n menuju positif tak hingga tidak lagi merepresentasikan luas di bawah kurva, tapi dia merepresentasikan perbedaan antara luas daerah di atas dan di bawah. Dan ini artinya atau sama saja artinya dengan kita mencari net sign area atau area bersih gitu ya. Jadi selisih ya antara luas daerah di atas dan di bawah. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari apa namanya luasan yang sebenarnya, nah ini perlu hati-hati ya. Karena di sini ada nilai negatif dan ini bukan lagi luas di bawah kurva ya, tapi dia selisihnya, selisihnya antara daerah yang positif dikurangi dengan daerah yang negatif. Nah, contohnya di sini. Sini ada kurva Y sama dengan X minus 1 pada interval tertutup 0 sampai 2. Dari gambar kita bisa lihat bahwa eh, ada nilai yang positif dan ada nilai yang negatif ya. Karena dia di bawah sumbu X ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan atau mengkonfirmasikan bahwa eh, net sign area tadi, luasan bersih tadi, atau selisih ya perbedaan antara daerah luas daerah atas dan luas daerah yang bawahnya itu sesuai ya dengan definisi yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kita buktikannya dengan menggunakan notasi sigma ya. Di mana kita mencari dulu lebarnya berapa, lalu kita cari ya koordinatnya. Di sini kita di sini contohnya ini menggunakan koordinat yang ujung sebelah kiri ya. Lalu kita cari eh, rotasi sigma yang merepresentasikan luas persegi panjang, yaitu fx k bintang dikalikan delta x. Di sini karena fungsinya adalah x minus 1, maka fx k bintang diganti ya menjadi x k bintang dikurangi 1 kalikan delta x. Nah, setelah itu ya kita coba ya cari notasi sigmanya seperti apa. Nah, di sini kita bisa gunakan k minus 1 ya dikalikan 2 per n dikurangi 1 dikalikan 2 per n. Ya. Lalu bisa juga
eh, setelah diselesaikan kita bisa dapatkan rotasi sigma yang seperti ini ya. 4 per N pangkat 2 dikalikan K dikurangi 4 per N pangkat 2 dikurangi 2 pangkat N. Jadi semua dikalikan semua ya. Nah ini setelah itu kita carikan limitnya ya. Limitnya sebagaimana N mendekati positif, positif tak hingga. Dan kita gunakan teorema-teorema tadi ya untuk mencari nilai sigmanya ya. Sehingga kita bisa tahu ya nilai sigmanya itu berapa. Lalu kita cari nilai limitnya. Di sini dari sini ya, kita dapatkan bahwa eh, luas atau net sign area tadi itu sama dengan nol. Ya, jadi memang sebagaimana gambarnya di sini adalah daerah yang positif dan negatif ini besarannya sama ya, besarnya. Jadi sehingga dia akan menghilangkan satu sama lain. Jadi harus diperhatikan kalau misalkan ada kurva yang ada di bawah sumbu X gitu ya, sehingga dia bernilai negatif dan eh, dia bukan lagi luas di bawah kurva ya. Sampai sini ada pertanyaan? Memang agak kompleks ya untuk notasi sigma ya memang eh, apa namanya cukup ini ya cukup menjelimet ya karena kita harus cari dulu formula notasi sigma yang mewakili mewakili ya dari pola-pola yang tadi kita coba selesaikan gitu ya. Memang agak memusingkan tapi memang eh, kalian bisa latih itu ya. Tapi juga tidak perlu khawatir ya, karena kita akan gunakan kalkulus integral ya untuk mencari itu. Nah, sebelumnya kan kalian sudah ini ya, sudah bisa ya melakukan anti turunan ya, integral ya. Kalau misalkan kita yang mencari integral dari x pangkat 2, ya kita bisa gunakan aturan pangkat ya. X pangkat 2 integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Tapi eh, kalau misalkan fungsinya itu tidak bisa atau dia itu merupakan fungsi komposisi, bisa kita gunakan metode yang lain, ya, yaitu metode U substitusi. Ya. Jadi misalkan, sebagaimana yang kalian ingat ya, kalau misalkan Y sama dengan FU, di mana U adalah GX, ya, jadi U ini adalah fungsi dari X, maka turunan dari Y terhadap X, dy per dx itu sama saja dengan dy per du dikalikan du per dx, dan ini aturan rantai. Ya. Kalau dia fungsinya komposisi. Nah, dari situ dengan menggunakan aturan rantai, kita juga bisa nyatakan bahwa turunan dari fungsi komposisi itu sama saja dengan f aksen gx dikalikan g aksen x ya. Jadi kita gunakan aturan rantai ya, sebagaimana di pertemuan sebelum UTS ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, persamaan ini ya, ini kita bisa tulis juga dalam bentuk integral seperti ini ya. Integral f aksen gx dikalikan g aksen x dx sama saja dengan f gx tambah c. Jadi kita integralkan ya keduanya gitu ya. Nah, karena f adalah anti turunan dari f kecil ya, maka kita bisa tuliskan integral f gx dikalikan g aksen x dx itu sama saja dengan f kapital gx tambah c. Dan ini bisa kita sederhanakan dengan melakukan substitusi ya, di mana misalkan U itu adalah GX dan DU adalah G aksen X DX, maka dengan substitusi itu integralnya bisa berubah ya menjadi integral FU dikalikan DU ya, itu sama saja dengan F kapital U ditambah C ya. Jadi ini awal mula dari integral awal mula dari metode U substitusi ya. Nah, metode ini bisa kita gunakan kalau misalkan aturan pangkat kita tidak bisa gunakan atau fungsinya merupakan fungsi komposisi ya. Jadi dua syarat itu kalau misalkan apa namanya fungsinya itu
cukup sulit ya. Jadi kita lihat ini apakah dia fungsi komposisi atau bukan. Kalau dia fungsi komposisi, mungkin ya bisa kita gunakan metode ini ya. U substitusi eh, untuk menyelesaikan integralnya. Misalkan di sini ada integral x pangkat 2 tambah 1 pangkat 50 ya dikalikan 2x dx. Nah, ini kan kalau lihat sekilas ini sulit ya karena kita diminta mencari integral x pangkat 2 tambah 1 pangkat 50 dikalikan juga dengan 2x gitu ya. Maka ini kan kalau misalkan kalian baru baru baca soalnya atau lihat soalnya aja udah wah pusing nih. Waduh, ini gimana caranya? Nah, ini kalau yang seperti ini kita harus lihat dulu nih apakah eh, fungsi yang akan kita integralkan itu merupakan fungsi komposisi. Jadi kita harus mulai membayangkan nih, ini bisa nggak dijadikan fungsi komposisi? Nah, misalkan U-nya adalah X pangkat 2 tambah 1. Nah, maka DU per DX itu sama saja dengan 2X. Atau DU sama dengan 2X DX. Nah, ini kan kalau misalkan kita, apa namanya, kita lihat ya. Ini merupakan fungsi komposisi nih. Karena yang ini, ya, di dalamnya ini, ya, X2 pangkat atas 1, ya ini bisa kita tuliskan, eh, apa namanya, ada fungsi komposisi yang terkait itu ya. Di sini. X pangkat 2 tambah 1, lalu di sini ada 2X ya. Nah, di sini ada 2X dx ya. Nah, ini eh, mengindikasikan fungsi komposisi ya, sehingga kita bisa gunakan metode substitusi ya. Nah, sehingga eh, kita bisa ganti ya. X pangkat 2 tambah 1 itu jadi U ya, di integral ya. U ya pangkat 50. Lalu 2X dx-nya bisa kita ganti jadi DU ya. Nah, ini kan variabelnya sudah sama ya. Sehingga kita bisa gunakan eh, aturan eh, pangkat ya untuk mencari integralnya ya. Sehingga di sini kita dapatkan U pangkat 51 per 51 ya. Lalu karena ini awalnya adalah variabel dalam X, maka kita harus substitusi ulang ya. Kita dapatkan X pangkat 2 tambah 1 pangkat 51 per 51 tambah C. Ini. Nah, contoh lain di sini ada integral sin kalikan X tambah 9 dx. Nah, ini kan sin-nya itu dalam bentuk yang lain ya, bukan sin X atau sin apa gitu ya. Bukan eh dia ini lebih kompleks gitu ya. Maka di sini kita bisa nyatakan ya karena fungsi sin X tambah 9 itu kita bisa nyatakan dalam fungsi komposisi ya, di mana X tambah 9 itu adalah bisa kita nyatakan dalam U ya. U-nya sama dengan X tambah 9. Lalu DU sama dengan 1 dikalikan DX ya. Nah, ini kan fungsi komposisi apa karena dia merupakan fungsi komposisi bisa kita misalkan gitu ya. Sini kita dapatkan integralnya adalah sin U ya. Integral sin adalah kosin minus cos U ya. Minus cos U tambah C ya. Lalu kita balikan ke dalam variabel X. Contoh lainnya di sini ada X minus 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini kan sebetulnya bisa kita nyatakan dalam U pangkat 2 per 3 ya, di mana U-nya ini adalah X minus 8. Ini merupakan fungsi komposisi juga ya, kita bisa nyatakan dalam fungsi komposisi, sehingga kita bisa gunakan metode U substitusi ya, sama. Yang terakhir ini ada contoh yang paling bawah, integral dari cos 5x dx ya, sama ya. Nah, tapi di sini ada variabel 5 ya. Ada konstanta di sini ya, 5x ini ya. Kan di sini kita bisa eh, nyatakan dalam fungsi komposisi ya, di mana U sama dengan 5x
DU sama dengan ya 5 ya DX ya. Atau DX sama dengan 1/5 DU ya. Di sini kita bisa selesaikan nih ya. Integral dari cos U dikalikan 1/5 DU ya. Karena ini 1/5 ya bisa kita keluarkan ya karena konstanta, maka kita hanya fokus ke integral cos U DU ya. Sini kita dapatkan sin U ya. Lalu kita balikan ke dalam variabel X sehingga kita bisa dapatkan integral dari cos 5X dx adalah 1/5 sin 5X tambah C. Nah ini apa namanya metode substitusi ya. Yang lain ya, yang lain sih. Di sini ada fungsi sin pangkat 2X cos X dx. Nah ini kan terlihat kompleks ya. Nah ini bisa kita juga gunakan metode substitusi ya. Misalkan di sini kita misalkan U-nya adalah sin X. Maka du per dx adalah cos X. Atau du sama dengan cos X dx. Ya. Nah ini kalau misalkan kita apa namanya eh, substitusi semuanya ya, maka kita akan dapatkan bentuk integral yang lebih mudah yaitu integral u pangkat 2 du. Ya. Dari sini kita bisa gunakan metode aturan pangkat ya untuk mencari integralnya. Yaitu U pangkat 3/3 ditambah C. Lalu kita balikan ke dalam variabel X yaitu sin pangkat 3X/3 ditambah C. Nah contoh lain ini juga sama ya. Di sini ada T pangkat 4 akar pangkat 3 dari akar 3 dari 3 minus 5T pangkat 5 dt ya. Di sini juga kan fungsinya terlihat kompleks ya, Mak. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa nyatakan ini ya, dalam kita bisa gunakan metode U substitusi ya. Kita bisa gunakan metode U substitusi karena kita bisa lihat di sini ada selisih satu pangkat ya di sini. T pangkat 5, di sini ada T pangkat 4. Biasanya kalau selisihnya satu pangkat itu satu derajat ya pangkatnya. Apa satu selisih satu ya pangkatnya, maka biasanya bisa kita gunakan metode U substitusi ya. Jadi yang kita misalkan ya adalah yang pangkat yang lebih tingginya ya, yaitu U sama dengan 3 minus 5T pangkat 5. Sehingga kalau kita cari ya DU per DT-nya itu adalah minus 20 minus 25 T pangkat 4 ya DT. Atau ini sama saja dengan minus 1/25 ya. 1/25 eh, DU ya sama dengan T pangkat 4 DT ya. Nah, T pangkat 4 DT ini bisa kita substitusi ya. Sehingga kita akan dapatkan bentuk yang jauh lebih sederhana yang kita bisa selesaikan integralnya, yaitu U akar 3 ya, DU ya. DU U akar 3 bisa kita ganti menjadi U pangkat 1/3 dikalikan dengan minus 1/25 ya. Dan ini kita bisa selesaikan ya dengan cara yang sama ya, aturan pangkat ya. 1/3 tambah 1 ya, U pangkat 4/3 dibagi 4/3 ya. Lalu dikalikan dengan minus 1/25. Dan setelah itu jangan lupa selalu dibalikan kembali ke dalam variabel awalnya, yaitu di sini dalam bentuk T ya. Sehingga kita bisa dapatkan hasil dari integralnya. Jadi memang integral memang lebih sulit ya dibandingkan dengan
diferensial ya. Nah, ini kalau misalkan soalnya eh, yang lebih sulit ya. Jadi ini eh, kita nggak bisa sembarangan apa namanya memisalkan gitu. Misalkan di sini kita misalkan U-nya sama dengan X minus satu ya. Ternyata ini nggak bisa ya, nggak bisa kita dapatkan gitu loh. Atau kita misalkan eh, kita misalkan U-nya X pangkat 2 gitu. Misalkan DU sama dengan 2X dx. Nah, kalau kita coba misalkan ya, yang ada di sini tadi ya, X minus satu, lalu kita misalkan X pangkat 2. Nah, ini nggak selesai, ini nggak dapet nih. Ya, karena apa namanya, kalau kita substitusi, ya di sini kita nggak bisa dapat. Karena DU sama dengan 2X dx. Sedangkan di sini X pangkat 2 dx gitu ya. Sehingga tidak bisa kita gunakan gitu ya. Tapi ternyata soal ini lebih sulit gitu ya. Jadi kita perlu meraba-raba nih, gimana nih yang apa namanya, ya bisa nggak diselesaikan gitu dengan metode substitusi gitu. Ternyata bisa gitu. Ternyata bisa, tapi perlu ada ini ya apa namanya, perlu ada sedikit apa ya istilahnya ya, eh, mungkin problem solving gitu ya, problem solving yang yang apa namanya, yang cukup baik gitu ya. Jadi di sini kita gunakan eh U sama dengan X minus satu gitu ya. Atau dengan kata lain, X sama dengan U tambah satu. Ya. Nah, sehingga di sini kita substitusi dulu nih. U pangkat 2 tambah eh, ya, U tambah satu ya dipangkatkan 2 dikalikan akar U DU. Ya. Nah, ternyata dia harus dicari dulu nih apa, kita kita harus istilahnya eh, problem solving kita harus diasah itu ya untuk memecahkan soal ini karena memang ini soalnya agak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama gitu ya. Jadi kita harus ternyata kita harus substitusi dulu nih ya X pangkat 2-nya gitu ya sehingga barulah di sini kita bisa mendapatkan integralnya seperti itu. Jadi kita selesaikan gitu ya integralnya, eh, U pangkat 2 tambah U tambah satu ya di sini U pangkat setengah ya jadi dikalikan ya. U pangkat setengah dikalikan U pangkat 2 adalah U pangkat 5 per 2. Lalu U pangkat setengah ditambah 2 U pang, di, eh, 2 U pangkat setengah dikalikan 2 U ya. Itu adalah 2 U pangkat 3 per 2. Lalu U pangkat setengah dikalikan satu ya. Jadi ini bentuk yang kita bisa integralkan itu ya. Karena di sini merupakan apa namanya, kita bisa gunakan aturan pangkat untuk menyelesaikan integralnya ya. Sangat mudah ya. Tapi kita jangan lupa perlu mengembalikan ke dalam variabel awalnya ya. Ini cukup levelnya lebih sulit ya soal integralnya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga soal yang lumayan lebih sulit ya dibandingkan yang awal-awal gitu ya. Di mana di sini adalah cos pangkat 3x dx. Ya, terlihat ini mudah ya, tapi ternyata sulit ya. Jadi kita perlu menuliskan ulang cos pangkat 3x itu menjadi cos pangkat 2x dikalikan cos x dx. Baru setelah ini kita bisa menggunakan metode U substitusi ya untuk mengganti cos x dx-nya gitu ya. Lalu kita perlu juga menggunakan identitas trigonometri ya
sin pangkat 2x ditambah cos pangkat 2x sama dengan satu ya, identitas ya. Baru kita bisa menyelesaikan integral dari cos pangkat 3x dx. Jadi ini soalnya lebih sulit ya. Tapi kalau kita tahu gitu ya, eh, kita menggunakan eh, apa namanya pengetahuan awal kita ya terkait misalkan dengan identitas trigonometri itu ya, ataupun nanti ada ya apa namanya formula-formula yang mungkin sudah kalian dapatkan dulu di SMA gitu ya, barulah kita bisa menyelesaikan integralnya gitu ya. Memang ini soalnya cukup sulit ya. Nah ini adalah soal latihannya, nanti silahkan dicoba ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Dan untuk absen dilakukan di Leeds ya, silahkan. Jadi saya harapkan apa namanya, karena kita sudah mendapatkan kita sudah membahas ya mengenai kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral ya. Kalau turunan ya diferensial gitu kita berbicara laju ya, apa namanya, laju laju perubahan ya, atau mencari posisi ya spesifik gitu ya di suatu kurva gitu ya. Tapi kalau kalkulus integral itu kita nanti membicarakan penjumlahan ya sigma itu ya, luas di bawah kurva dan macam-macam gitu ya. Jadi kita kalau berhubungan integral artinya kita berhubungan dengan penjumlahan ya. Tambahkan satu, tambah dua, tambah tiga dan seterusnya. Jadi berhubungan dengan penjumlahan ya. Dan untuk kalkulus integral ya lebih sulit ya untuk menyelesaikannya dibandingkan dengan eh, kalkulus diferensial ya. Jadi eh, ada dua cara ya sementara ini adalah kalkulus untuk mencari anti turunan atau integral. Yang pertama sama dengan menggunakan aturan pangkat ya kita sudah dapatkan rumusnya gitu ya. Sudah kita ketahui. Yang kedua, kalau itu tidak berhasil atau kalau misalkan itu fungsinya itu merupakan fungsi komposisi, bisa kita gunakan metode U substitusi ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Udah malam. Jangan lupa absen di Leeds ya sampai jam berapa ya? Mungkin jam 9 kali ya. 9. Dan juga materi bisa di-download ya di Leeds juga. Dan kalau misalkan ada yang masih belum terjawab gitu ya, atau masih belum paham, bisa ditanyakan di forum diskusi sebagaimana biasanya. Jangan lupa juga dikerjakan ya, mulai dikerjakan laporan tugas kelompoknya ya, karena ini sudah pertemuan minggu ke-10, masih ada minggu ke-11, 12, 13, 14, minggu ke-15 kalian presentasi. Jadi kalian hanya ada waktu 1 bulan ya untuk presentasi ya. Lalu mungkin minggu tenang ada ya 1 minggu. eh jadi setelah kalian presentasi mungkin kalian hanya punya waktu 2 mingguan mungkin ya untuk menyelesaikan laporan tugas kelompoknya gitu ya. Jadi silakan mulai di apa namanya mulai dirancang ya tugas kelompoknya. Kalian mau bahas tentang apa, datanya mau seperti apa, kasusnya seperti apa, tolong apa namanya sudah mulai dikerjakan ya. Dan insya Allah minggu depan kita mulai offline kembali ya, kelas kecil, sebagaimana jadwal ya. Diharapkan sudah eh, mungkin sudah membawa apa outline ya untuk tugas kelompoknya supaya kita bisa diskusi ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup ya.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Pak. Ini, Pak.